Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Ester pasal 2 ayat pertama sampai 18. Masih tentang kepedulian Allah terhadap umatnya yang menderita di pembuangan. Maka Allah menunjukkan caranya bagaimana ia peduli dan memelihara umatnya melalui seorang gadis muda yang bernama Ester. Ester 2 ayat 17, begini firman Tuhan. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Sekarang tentang Ester ya saudara, semua tidak ada yang menyangka jika akhirnya Ester, seorang gadis muda dari bangsa Yahudi yang statusnya sebagai orang buangan atau tawanan bangsa Media Persia, pada akhirnya akan menjadi permaisuri Raja Ahasiweros, menggantikan Wasti yang menolak perintah raja di pasal yang pertama. Siapakah Ester? Ester sebenarnya bernama Hadasa. Ester atau Hadasa ini mempunyai saudara sepupu bernama Mordekai yang turut dibuang ke Babel bersama-sama Raja Yoyakin. Alkitab mendeskripsikan tentang Ester itu begini. Mordekai mempunyai saudara sepupu, seorang gadis yang berwajah cantik dan bertubuh molek, bernama Ester, sedang nama Ibraninya ialah Hadasa. Orang tua Ester sudah meninggal dan ia menjadi anak angkat Mordekai dan diasuh sebagai anak kandungnya. Ketika murka Raja Ahasiweros telah surut, hatinya menjadi gundah gulana memikirkan Wasti sang ratu yang telah dipecatnya. Karena itu para penasihat raja memberikan nasihat agar Baginda Raja mencari pengganti maksudnya Wasti, ratu yang telah dipecat oleh raja. Dan usul itu disetujui oleh raja. Nah saudara, setelah perintah raja diumumkan, banyak gadis-gadis dikumpulkan di Susan. Ester ada di antara mereka. Dia pun dibawa ke istana raja dan dipercayakan kepada Hegai, kepala rumah tangga istana wanita. Hegai itu kagum melihat Ester dan suka kepadanya. Dengan segera gadis itu diberinya perawatan kecantikan serta makanan yang khusus. Ester dipindahkan ke bagian yang termewah di istana wanita dan 7 orang gadis yang paling cekatan di istana raja ditugaskan untuk melayani dia. Atas nasihat Mordekai, Ester tidak memberitahukan bahwa ia seorang Yahudi. Menurut peraturan kerajaan Media Persia, para wanita diberi perawatan kecantikan selama 1 tahun 6 bulan dengan minyak campur kemenyan dan 6 bulan berikutnya dengan minyak campur wangi-wangian yang lain. Setelah itu setiap gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros. Pada waktu seorang gadis menghadap raja, ia boleh memakai apa saja menurut kesukaannya. Ia dibawa ke istana raja pada waktu malam dan besoknya ia dibawa ke istana yang lain dan diurus oleh Saasgas, seorang pejabat khusus yang mengurus para selir raja. Gadis itu tidak akan menghadap raja lagi kecuali jika raja menghendakinya dan memanggil dia dengan menyebut namanya. Maka tibalah giliran Ester untuk menghadap raja. Ester itu adalah anak Abihail dan saudara sepupu Mordekai yang telah mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Ester dikagumi setiap orang yang memandangnya. Ketika ia pergi menghadap raja, Ester berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai, kepala istana wanita. Demikianlah pada tahun ke-7 pemerintahan Ahasiweros pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, Ester dibawa menghadap Raja Ahasiweros di istana raja. Ia menyenangkan dan membahagiakan raja lebih dari gadis-gadis lain. Sebab itu ia paling dicintai oleh raja. Maka raja memasang mahkota kerajaan pada kepala Ester dan menjadikan dia ratu menggantikan Ratu Wasti. Setelah itu raja mengadakan pesta besar sebagai penghormatan kepada Ester dan mengundang semua pegawai serta pembesarnya. Ia mengumumkan hari libur di seluruh kerajaan dan membagi-bagikan hadiah dengan berlimpah-limpah. Nah saudara,
Sampai di sini sepertinya kita tidak melihat dengan jelas bagaimana Allah peduli terhadap umatnya yang menderita. Sebab di pasal 2 ini justru seorang gadis muda yang bernama Hadasa bisa masuk seleksi calon permaisuri raja. Sepertinya Allah begitu lambat melindungi umatnya yang dalam bahaya. Namun jangan berprasangka buruk dulu kepada Allah. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu persis bagaimana melindungi umatnya dan peduli kepada umatnya. Sekalipun belum tampak bentuk perlindungan itu, Allah sudah mengerjakannya jauh melebihi apa yang kita ketahui dengan mata kita. Alangkah baiknya berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat dan tidak bersungut-sungut ketika kesusahan dan penderitaan itu seolah-olah melekat dalam hidup kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Cara-cara yang dipakainya adalah jelas dan legal. Tidak ada kecurangan sama sekali daripadanya. Memang rasanya tampak lambat. Tapi itu semua karena hati kita yang kurang teguh terhadap Dia. Selamat ulang tahun Ibu Tong Chun Lee, Matthew Oceano. Halo Matthew, apa kabar? Dan selamat ulang tahun Herlang Yusuf Wicaksono. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.